Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya. Dan kali ini di Surabaya Now ada bintang tamu yang luar biasa. Kita kedatangan tamu yang luar biasa keren dari komunitas Ludruk Luntas Surabaya. Langsung aja kita sapa mereka berdua. Ada Cak Robert dan juga Ning Mita. Apa kabar? Baik. Cak Robert, Ning Mita. Waduh. Ini katanya komunitas ludruk gitu ya. Iya. Namanya juga komunitas Ludruk Luntas. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal luntas itu apa sih maknanya? Luntas itu adalah singkatan dari Ludrukan Nom-Noman Cap Arek Surabaya. Oh, ludrukan nom-noman. Nom-Noman Cap Arek Surabaya. Iya, Jadi iya. anggota kita ini kebanyakan anak muda atau nom-noman. Wah, ini keren ya. Wah, memang kayaknya beda ya. Biasanya kan ludruk itu ya paling enggak orang-orang usia parubaya gitu yang suka gitu ya. Nah, betul. sekarang kenapa nih kok menargetkan anak-anak muda untuk masuk di komunitas ludruk ini? Jadi ya berawal dari melihat kondisi ludruk itu sendiri. Saat ini minim penerus ya, minim generasi. Iya. Yang selama kita lihat selama ini ya, yang main ya selalu generasi-generasi yang terdahulu ya. Banyak yang sudah tua, bahkan banyak yang sudah meninggal. Sementara untuk regenerasi ludruknya sendiri itu sangat minim sekali, sangat kurang sekali. Saya bersama beberapa orang sebagai arek Surabaya ya, menganggap bahwa ludruk ini adalah pusaka budaya kita yang perlu dilestarikan. Kalau bukan anak-anak muda, siapa lagi? Kita tergerak dengan beberapa teman, kita mengajak teman-teman untuk mencintai seni budayanya, termasuk ludruk itu. Wow. Nah, ini ada Cak Robert, Ning Mita. Ini ceritanya gimana bisa ketemunya? Temen juga atau gimana dulunya? Ceritanya ya di panggung ludruk, ketemunya di panggung ludruk. Ya. Saya dengan beberapa orang teman, kebetulan Mita ini dari UNER, ya, dari UNER. Ya, dan ini mengajak teman-temannya untuk bergabung. Jadi di Luntas itu jadi berbagai macam latar belakang, mulai dari mahasiswa, pelajar, sampai wira swasta. Ada yang jual mainan, ada yang jual ake, ya. Jadi semua elemen. Ini sudah ada sejak kapan ya komunitas ini nih? Luntas sendiri itu kurang lebih sudah 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih ini ya. Tepatnya 2016. Ya, 2016. Wow. Tapi sebelum itu pun kita sudah gerak sebetulnya. Dengan nama komunitas lain ya. Oh, jadi dulu ada nama komunitas sebelumnya? Ya, ada. Karena mungkin tidak semisi, karena mungkin tidak beda misi, akhirnya kita pisah. Kalau kita sih kepinginnya yang zaman now ya, karena ludruk ini kan mengikuti zamannya. Betul. Jadi sebagaimana mungkin kita membuat ludruk itu semenarik mungkin. Iya. Nah, karena yang kita rangkulnya anak-anak muda, ya paling tidak kita harus menyajikan yang anak-anak muda, tapi tanpa meninggalkan unsur-unsur budayanya ludruk itu sendiri. Iya, oke. Anggotanya banyak anak mudanya. Nah, ini yang paling muda usia berapa toh? Yang paling muda ya ini
Oh, masih kecil. Oh, muda ini. nggak tahu. Generasi penerus Jadi ya. ada peran-peran bayi ya dia yang Oh gitu. Wow, luar biasa. Iya. Wah, kalau yang paling sebelum ini lahir itu ya kakaknya. Iya. oh kakaknya SD kelas SD kelas SD 2. kelas 2. Itu selalu ikut, Iya. selalu ikut serta. Dan selalu ingin main, Selalu meskipun nggak ada ingin peran, ya apa caranya bisa main. Oh gitu ya. Dia bisa tampil gitu aja ya. Jadi saya mengupayakan Iya. gimana caranya anak ini bisa main. Soalnya maksa. Terus kita jadi anak iki ya. Ya, karena kan Ceritanya ini. itu kan suatu apa ya, suatu hal yang baik gitu. Maksudnya ketika mereka dari dalam diri mereka sendiri sudah Ada passion ya, betul. ingin ikut andil dalam meneruskan gitu kan, meneruskan menjadi generasi dari ludruk itu sendiri, seni budaya yang asli Jawa Timur. Kayak gitu. Nah, ini kan tadi yang paling muda, yang paling tua usia berapa? Yang paling tua ini kayaknya Kamu. usia kita ya. Usia aku. Loh ini bukan berarti usia. Iya, tidak sebenarnya berarti usia. tampilannya kayak anak muda. Oh iya. Tua enggak apa-apa pokoknya Gayanya harus Kayaknya muda. harus anak muda gitu ya. Oh, harus zaman now Yang gitu tua ya. juga boleh ikut ya, Iya, boleh siapapun boleh jadi ikut. anggota, tetapi ya harus berjiwa muda. Pastinya gitu ya. Nah, ini kan berawal dari ide dari sesama teman yang juga Iya. suka sama budaya ludruk ya, seperti itu budaya yang mungkin saat ini sudah cukup langka ya di Surabaya. Jarang lah anak muda itu yang melestarikan budaya ini kan. Kebanyakan anak muda zaman now itu ya paling ya kiblatnya ke budaya barat seperti Atau itu Korea ya. mungkin sekarang. Ya betul Korea. Kayaknya Demita ini ya. Oh enggak, Campur-campur ya, campur-campur sedikit Iya, dikit-dikit influence tahu. ya, betul. Nah. Tapi nggak lupa Iya. dengan budaya lokal, dengan budaya bangsa kita sendiri. Nah, dari kiblat itu akhirnya kita combine. Iya, Ludruk kita ini combine. dengan cheerleader, dengan jadi rock, kita budayanya unik gitu. Oh gitu. Seperti apa nih keunikannya? Gimana? Bisa Jadi diceritain nggak? Kalau biasanya kalau bedayan di ludruk itu yang kur itu kan sebelum pertunjukan itu kan Iya. remo, kemudian ada kur yang kalau di ludruk konvensional itu biasanya ini ya waria. Iya, waria Oh biasanya. iya 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 Tapi iya. kalau di luntas Pakai itu bukan sanggul. waria. Mhm. Di luntas ini adalah pria-pria perkasa yang mengenakan kebaya. Oh, Itu mah bukan sama waria. aja. Enggak, kalau waria itu kan Oh. selesai pentas masih tetap. Oh gitu ya, oh iya iya iya. Enggak, acting ya, itu cuma perform aja di panggung ya. Jadi Tapi kita setelah sebut- itu lewat ya. Jadi kita sebut oke. pria-pria perkasa yang mengenakan kebaya. Iya, Karena iya. karena yang bedayan ini meskipun sanggulnya tetap ada jenggotnya. Iya, jadi dandannya Iya, pun juga apa namanya ala-ala kayak kita lagi booming Korea kita ikutin Iya. kayak gitu, pakai wig warna-warni kayak gitu. Oh. Jadi benar-benar eye-catching ya, mata Iya. itu ngeliat tuh wah asik banget Tidak nih harus kayak sanggul. gitu. Jadi kita bikin yang Bahkan modern, bahkan tidak hanya nyanyi, tidak hanya nyanyi lagu-lagu khasnya ludruk. ludruk. Tetap ada tapi tetap kita combine ya. Misalkan dengan cheerleader. Jadi setelah nyanyi lagu-lagu Jawa, langsung masuknya ke musik cheerleader. Oh ya? Iya, Itu sama. gimana tuh ceritanya? Unik ya? Iya. Unik Makanya ya harus ini ya. nonton nanti ya. Oh, pastinya gitu ya. Kita buat komedi ya, memang ludruk luntas ini kita buat komedi supaya bisa menjangkau semua kalangan, Iya, Iya. semua mulai lapisan dari anak-anak. dari anak-anak sampai orang tua ya. Iya. Wow, ini Gitu. keren banget loh. Jadi orang tuanya bisa melihat dari unsur budaya yang tidak kita hilangkan. Misalkan masih tetap ada jula-juli, masih ada remo, ya masih ada bedayan. Tetapi bagaimana anak-anak muda juga suka. Jadi akhirnya budayanya juga kita kombinasi dengan lagu rock, ada lagunya Jambrut, lagunya bahkan lagu-lagu dari band-band komedi. Iya. Wah, itu keren banget loh, bener. Serius nih. Kayaknya penasaran jadi pengen nonton ya. Nah, ini yang juga jadi pertanyaan saya ya.
itu kan kenapa anak-anak muda itu jadi tertarik ikut gitu loh. Kan mungkin orang yang melihatnya apa sih ludruk anak zaman now kan seperti itu ya. Nah, itu ngerekrut anggotanya gimana? Mereka data-data sendiri atau sempat awal-awalnya direkrut juga sama Cak Robert sama Nimita? Ya, awalnya sih ya kita istilahnya merayu teman-teman dekat kita. Kalau Mita ini dulu beberapa teman dari UNER akhirnya ikut. Kalau saya dulu itu pernah ngajar teater ya di SMP. Waktu tahun berapa itu ya. Akhirnya saya tarik lagi ya. Anak-anak dulu yang teman-teman pernah lama saya ya. ajari itu kan sudah gede-gede. Ayo ludruk. Dari hanya 5 orang ya, hanya 5 orang. Lanjut. Akhirnya kita berkembang sampai pernah mencapai 30 orang. Wow. Itu aktif dan pasif. Jadi ada yang ngekru kan kayak gitu kan. Kita soalnya hampir semua itu kita kerjain sendiri gitu. Dari kostum, bikin properti itu juga. Dari awal itu dari beberapa orang itu sering kita posting. Di medsos itu sering kita posting, sering kita ini jadi apa ya, sesuatu yang beda gitu. Sesuatu yang beda, ludruk, ini ludruk. Kita sadari ketika kita ngomong ludruk memang banyak loh, masih ada ludruk ini. Dan ini ludruknya dikemas berbeda ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mendekati berbagai macam komunitas. Nah, di dalam komunitas anak-anak muda ini kan, nah itu kita dekatin. Ditawarin mau nggak gitu ya, bermain ludruk gitu ya? Nggak langsung seperti itu. Oh gitu. Jadi kita hanya berteman, kita hanya ngumpul, sharing. Mereka sendiri kan. Mereka yang bikin gitu. Kadang kita todong, mau nggak nanti tampil? Oh gitu ya, boleh ya. Coba aja. Aku nggak bisa semuanya dari nggak bisa. Coba. Akhirnya keterusan main lagi. Jadi apa ya, membuat teman-teman tuh akhirnya minat gitu loh, karena memang berbeda. Kita bikin sesuatu yang baru sehingga mereka merasa bahwa oh kayaknya asik ya gitu, coba gitu. Dan kita mendobrak bahwa ludruk itu susah gitu loh. Sebenarnya siapapun bisa asalkan mau gitu, ayo gitu. Kan kalau kita pikir nanti jual-jual nanti gini gitu, ada berat gitu kan. Gitu ya. Jadi sekarang ayo kita pelan-pelan, namanya juga belajar kayak gitu. Karena ludruk konvensional sendiri untuk menerima anggota itu kan nggak bisa sembarangan, harus berproses dulu, harus istilahnya magang dulu selama berapa tahun baru bisa main. Tapi kalau kita ini enggak, sekali ketemu aja boleh main. Oh boleh ya, walaupun jadi apa gitu ya. Jadi apa pokoknya main dulu. Ya, ini luar biasa ya. Nah, ini saya penasaran nih, dari Ning Mita dulu ya. Tadi kan Kak Rupa sempat cerita ya, karena ada influence dari teman-temannya juga yang ada keinginan dari diri sendiri gitu ya. Pengen ludruk bareng, melestarikan budaya. Nah, kalau dari Ning Mita sendiri gimana awal ceritanya bisa nyemplung ikutan di Luntas ini? Itu jadi awalnya tuh saya juga pemain teater sebenarnya. Awal main teater, terus kayaknya ada yang kurang gitu. Maksudnya kayaknya kalau aku cuma main teater itu kayaknya masih apa ya, belum, kalau bagi aku tuh belum berguna bagi nusa dan bangsa. Coba banget ya. Tapi itu emang benar. Jadi dalam hatiku tuh kayak harusnya aku tuh bisa sesuatu yang bisa apa ya, gedein Indonesia lagi nih gitu. Mungkin di kancah dunia nanti gitu. Karena kan om saya kan ada yang kuliah di Jepang nih ceritanya. Waktu ada pertukaran budaya, dia tuh bingung gitu loh. Aku anak teknik, aku nggak bisa nih nunjukin budaya gitu. Apa ya gitu. Loh, Remo nggak bisa, enggak. Nari nggak bisa, enggak. Waduh. Nah, akhirnya dari situlah aku punya inisiatif untuk apa ya? Oh, ludruk gitu. Mungkin Surabaya ini ludruk yang apa ya? Bagiku tuh kayak sama seni peran kan deket nih. Akhirnya aku mencoba untuk ke THR waktu itu, belajar dulu selama beberapa bulan. Akhirnya keterusan, main terus dan ketemu sama teman-teman ini gitu. Akhirnya gabung. Gimana nih kegelisahan kita tentang ludruk ini harus kita apa namanya? Harus kita dobrak gitu, harus kita jalan gitu. Kalau kita cuman gelisah doang kan ya percuma. Jadi bagaimana kita harus bisa berbuat sesuatu untuk paling nggak Surabaya gitu. Ya bikinlah gitu.
bergabung. Luar biasa loh. Iya, di awalnya tuh kayak apa ya, masa kita cuma gini-gini Iya. aja gitu. Akhirnya diseriusin ya sekarang ya. Jadi ya benar-benar itu satu jadi komunitas yang tujuan. akhirnya jadi tujuan juga ya. Tujuan melestarikan itu. Untuk melestarikan Kamu budaya juga lokal mau ikut? dari Surabaya. Ih, mau ikutan kayaknya. Ngomong juga. Iya. Gimana awal ceritanya? Ya. Ini keren banget loh. Nah, ini saya sebagai orang awam ya, bener-bener yang cuman lihat ludruk itu ya dari TV aja, yang kan emang kan nggak pernah terjun langsung, apalagi melakukan jula-juli gitu kan, kayaknya susah juga ya. Nah, ini bagi orang awam seperti saya benar-benar nggak bisa completely, nggak ngerti sama sekali, nol foto ya masalah ludruk, terus gabung di Luntas. Itu untuk latihan itu butuh berapa lama sih sebenarnya? Untuk bisa ikut nimbangi seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya kuncinya hanya keberanian aja. Kalau dia sudah berani ya kita welcome, boleh gitu. Nah, untuk belajar jula-juli, kemudian dan yang lain-lain itu kan bisa sambil berjalan. Kalau kita belajar dulu, terus main itu pasti akan lama. Kapan mainnya? Gitu. Keberaniannya juga nggak di-challenge ya. Jadi memang ada beberapa teman itu yang kepingin tapi nggak bisa. Yang paling penting adalah berani. Yang penting adalah berani. Dan setelah beberapa kali pemain berani dan apa ya, dan sering melakukan, akhirnya menjadi apa ya, menjadi mentalnya menjadi kuat. Itu semakin bagus akhirnya kian hari tambah hari tambah bagus. Jadi sama apa ya, ya tidak mungkin kalau merekrut itu kadang setiap anak ini berbeda. Ada yang hanya senang-senang aja, ada motivasi yang lain, misalkan kepingin dekat dengan siapa, atau untuk skripsi, untuk skripsi atau untuk tendensi uang. Tapi Luntas ini tidak. Awalnya memang kita berpesan kepada teman-teman semua untuk tidak ada tendensi apapun selain melestarikan ludruk. Jadi memang benar-benar tulus itu akan bertahan. Ya, kita keluar masuk sudah biasa. Tapi formasi utuhnya itu sudah pasti. Tapi formasi utuh orang-orang yang militannya ini sudah kelihatan. Sudah ada gitu ya, sudah terbentuk ya formasi intinya ya. Ini yang membuat kita welcome gitu. Siapa saja masuk boleh, keluar lagi juga boleh, nggak ada larangan. Siapa pengen bergabung monggo. Aduh aku sudah nggak bisa ini monggo, nggak apa, kita nggak maksa itu. Iya. Dan setiap kali latihan pun ya kita nggak bisa memaksakan dari setiap personal. Misalkan ada pekerjaan atau ada keluarga, ada keperluan keluarga kita ya sudah, diapain gitu. Karena memang awalnya kita memang keikhlasan itu tadi. Tapi memang teman-teman ini luar biasa gitu, kecintaannya terhadap seni budayanya itu luar biasa. Ya selain dari diri sendiri kita tumbuhkan di dalam itu, kita tumbuhkan dengan rasa persaudaraan, mencintai kotanya, mencintai Surabaya. Apa yang bisa kamu berikan untuk kotamu? Keren banget. Apa yang bisa kamu berikan? Yes, ini yang paling gampang ya, ini main ludruk. Nah, main ludruk itu paling gampang. Betul. Wah, saya jadi pengen belajar ludruk nih. Ya udah. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Saya mau belajar ludruk dulu ya. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Aku harap badannya tidak merusak apapun. Bermain dengan lumba-lumba adalah sangat menyenangkan. Dan mereka sangat bergembira sekali. Ini bukan bagian dari rencana. Aku dalam masalah. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Oh, aku tahu kau akan selamatkan aku. Aduh. Pergi kau penjahat. Tabaluga.
külföldön már rohadtul nem. Nobody cares at the international festivals whether you are a gypsy or not. People see a film and they either like it or they don't. I am proud of my work because it gives people an insight into a world that is mostly ignored. The creche provides childcare for working mothers. Assalamualaikum. Alhamdulillah wis tekan kene. Tuku ketanang blauran mangane nanggone prapatan. Awake dhewe mlebu nang kemajuan zaman, internete didadi tujuan. Ayo digunakno internet sing apik. Nyele sandal nang ngone yutun, ayo bermedia sosial sing santun. Nek Facebookan ojo kate aneh-aneh. Sirup. Sirup. Kok bisa sirup lho? Terus apa? Sirup. Oh iya, sirup. Itu artinya mandek. Ayo sirup. Ini pengacau. Kijang satu berhubungan dengan kijang dua. Kijang satu berhubungan dengan kijang dua. Anaknya piro? Papat. Ngapain ditanya anak segala? Lah kamu kok ngono. Kamu ini pengacau ini jelas. Pengacau, HP seperti itu jadul itu loh, kamu bangga-banggakan tuh apa? Loh, jangan menghina HP saya. Biarpun kayak gini nih canggih loh. HP itu yang pakai Android kayak gini nih. Pakai berapa bahasa? Ini. Iya. 3. Bahasa apa aja? Indonesia, Prancis, sama Inggris. Kalah sama HP saya. Ini HP tradisional, HP seni budaya. Jawabnya pakai bahasa Jawa. Apa iya? Coba sampean telepon. Coba. Ya. Halo. Nyuwun ngapunten, telepon ingkang panjenengan hubungi tiange Tasik Kesah. Oh, Kesah emang pundi? Ten pasar. Oh. Napa? Kulak Brabang. Napa? Kulak napa? Kulak Brabang. Lah, lambemu sing ngomong. Hei, apa? Ono jaran Melayu ngetan. Mangane, mangan ketan. Awakmu iki lak lurang gedangan. Lapo nang ngene tambak oso kok keluyuran. Hei, Lur. Ono jaran Melayu nang ngetan. Mandeke persis nang ngene prapatan. Bener, aku ngono lurah nata luraning gedangan. Melbu nang ngene tambak oso goleki gendaan. Salah. Salah. Ono jaran Melayu ngetan, mandeke nang perapatan. Awakmu lurang gedangan nang tambak oso golek utangan. Cek salah. Golek apa? Golek pawongan. Oh, mencari pawongan. Oh, iya. Seseorang. Siapakah yang engkau cari? Saya diutus oleh Doro Mantri, ya, untuk mencari mboknya Sarip. Nah, apa keperluannya? Keperluannya itu yang biasa. Ini kan luar biasa. Ini pertura loh ini. Oh iya, harus luar biasa. Keperluannya. Ini masalah pajak. Lah, jadi sampean nyari mboknya Sarip perkara pajak. Oh iya. Wah, lurah ndak gaul. Lurah ndak gaul. Mulai zaman kolonial sampai zaman sekarang senari pajak. Iya. Lo kalah sama kelurahan saya. Kelurahan saya ini sudah
sudah pakai sistem online. Loh, bayar pajak nggak perlu datang, bisa online. Ya, tadi kita baru aja lihat ya penampilan dari komunitas Ludruk Luntas. Aduh, keren banget, luar biasa loh. Carobat nih Mita. Wah, ini memang seperti yang diceritakan tadi memang unik banget ya. Memang beda dengan ludruk konvensional seperti itu ya. Nah, ini kan beda. Pernah nggak dapat tentangan dari komunitas ludruk yang lain yang sudah ada, terutama para pecinta ludruk konvensional? Pernah nggak? Iya. Memang ketika sesuatu yang baru itu muncul, pasti ada pro dan pasti ada yang kontra. Iya. Seperti halnya transportasi ya, lama ketika online-nya keluar kan yang lama pasti protes. Iya. Sama yang dialami Luntas juga seperti itu. Ketika kita muncul dengan gaya-gaya kekinian, dengan gaya-gaya sound effect, blackman dan lain-lain itu, artinya dianggap kita ini menyalahi aturan. Dianggap kita ini merusak pakemnya. Padahal sebelum kita melakukan ini kita juga apa ya, sinau, kita juga belajar beberapa senior ludruk itu bagaimana, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dirubah. Nah, akhirnya jadi sempat diskusi dulu ya, berarti ya dengan beberapa senior kita yang apa ya, yang kita anggap sudah support dengan kita. Mereka menganggap bahwa untung ini ada anak muda yang mau. Iya, betul. Karena mereka mensupport bahwa ludruk seperti ini, kita tetap tidak menghilangkan pakem-pakem ludruk itu. Tetap ada remo, ada hitungan jula-juli, ada bedayan, ada gontok ya, seperti itu. Bagi kita, kalau kita mengikuti konvensional, kita tidak akan lebih bagus dari para senior kita yang konvensional. Karena faktor pengalaman juga ya. Karena jam terbang. Karena mereka ini adalah ludruk jadi, sementara kita ini adalah ludruk proses. Jadi kita ini sedang berproses untuk mencari bagaimana ludruk ini diminati oleh anak-anak muda. Makanya beberapa eksperimen juga kita lakukan dengan seperti tadi ada blackman, ada cheerleader, ada ini, supaya orang tertarik. Terus kenapa harus komedi, awal sampai akhir komedi? Karena yang memang dibutuhkan masyarakat kita saat ini, dengan polemik politik, ekonomi dan lain sebagainya, orang stres. Makanya kita buat yang santai, yang relax, yang kemasan yang ringan gitu ya, menghibur ya. Jadi setiap adegan pun ya kita buat kocak, kita buat lucu, kita buat berbeda gitu. Nah, setelah ditentang gimana reaksi dari Luntas sendiri waktu itu? Makanya dipanggil itu ya, akhirnya diajak berkumpul oleh Dinas Pariwisata Kota Surabaya bersama dengan kelompok-kelompok ludruk Surabaya, akhirnya untuk menentukan Luntas ini ludruk atau bukan. Kemudian diskusi tersebut akhirnya diputuskan bahwa Luntas ini adalah memang ludruk karena memenuhi unsur-unsur ludruk itu sendiri. Tetapi kita pun juga tahu diri ya. Karena kita ini istilahnya pendatang dengan bentuk baru ya. Kita nggak mau disebut ludruk sebetulnya. Oh, jadi apa nih lebih tepatnya? Kita lebih ke ludrukan. Oh, ludrukan. Bedanya apa? Ludruk sama ludrukan. Nah, seperti halnya mainan ya. Ya, main sama mainan. Jadi kita terlalu berat untuk menyangga nama ludruk itu sendiri, terlalu sakral untuk menyangga ludruk itu sendiri. Yang kedua, kita apa ya, kita tidak mau, kita cari aman aja. Kita cari aman. Kalau kita pakai nama ludrukan, namanya ludrukan ini kan ketunjukan yang menyerupai ludruk, jadi bukan ludruk. Nah, makanya kita pakai nama ludrukan. Seperti ludruk gitu ya, lebih tepatnya ya. Ludrukan nom-noman cap arek Surabaya. Karena selalu berproses. Setelah itu berjalan,
kita pun tidak peduli orang mau menyebut pertunjukan kita apa, mau disebut opera ya monggo, mau disebut juga nggak apa-apa. Iya, tanda bedos ya nggak masalah. Gitu. Biarkan masyarakat yang menilai. Iya. Toh pada akhirnya ya masyarakat menyebut kita ludruk gitu. Dan akhirnya pun jadi sebut ludruk kita. Ya memang sih ludruk kita pakai modern ya. Iya. Ya. Sejauh ini pentas di mana aja sih, Cak Robert dan kita? Kalau kita itu sebetulnya sasarannya itu lebih ke anak-anak muda. Kita lebih di kampus-kampus, di sekolah, di kampung. Ada lagi yang baru. Kemudian ya. Oh, ada juga ya, Gustu Mall ya. Wah, Gustu Kampung, Gustu School sama Gustu Mall. Jadi yang program sekarang kita ini adalah Gustu Kampung. Kenapa itu? Gustu Kampung ini kita tidak bermain di sana, tapi kita membuat kelompok ludruk baru lagi dari Karang Taruna, kampung-kampung tersebut. Kemarin yang sudah kan kita keliling kampung. Nah, setahun ini kita regenerasi nih dari kampung-kampung tersebut. Kita munculin ada. Nah, kan semakin banyak kan semakin asik. Ini satu kemarin sudah diresmikan dari kampung Asem Jajar sudah diresmikan. Jadi ada komunitas ludruknya di sana, komunitas ludruk Karang Taruna. Dibina oleh Luntas ini ya. Wah, ini keren banget loh. Makanya jadi tujuan kita memang melestarikan. Tujuan kita memang melestarikan. Sampai ke arah regenerasi juga ya. Nanti targetnya juga mungkin seluruh wilayah Surabaya mungkin ya, kampung-kampung ya. Bismillah. Ini pemberi ide mulia loh. Jadi kita memang tujuan kita memang ingin melestarikan seni budaya. Jadi kalau dengan kita lihat kita nggak mungkin menarik semua orang ke Luntas untuk melatih latihan bersama di THR ya, nggak mungkin. Jadi makanya kita yang harus menjemput bola, kita harus mendatangi mereka, membuatkan kelompok di sana. Wow. Seperti itu. Jadi tempat latihannya khusus untuk Luntas sendiri di THR ya berarti ya? Luntas sendiri di THR di belakang Fintech Mall. Oke. Tiap berapa bulan sekali kumpul atau tiap berapa minggu malahan ya? Kita seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Malah seminggu 2 kali. Wah. Seminggu 2 kali. Ya macam-macam sih. Ya kadang nongkrong aja, berlatih untuk tidak latihan. Oh iya, ini istilah berlatihan loh, berlatih tidak latihan ya. Berlatih ketika sudah oh iya. Karena ludruk dialog Surabayaan ya. Karena ludruk sendiri itu kan tanpa naskah. Iya. Ludruk sendiri itu adalah bentuk naskahnya skrip. Jadi adegan satu kamu ketemu dengan ini, nanti ngobrolnya ini, masalahnya ini. Intinya aja ya. Iya, jadi nggak ada naskah. Maka itu kita lebih ke improvisasi ya. Improvisasi. Makanya latihannya harus sering ketemu, sering ngobrol satu sama lainnya biar mengenal karakternya. Berarti ini kayak pasangan ya, chemistry-nya supaya dapet gitu ya. Di awalnya sih memang kita pakai naskah, setelah itu berjalan, coba kita lepas naskahnya. Lalu untuk yang sebenarnya kan cuma pakai skrip aja. Pakai skrip aja, semuanya improvisasi. Ini gitu. Wah, ini keren banget ya. Wah, hebat sekali ini. Nah, untuk komedinya biasanya kita siasati ya. Kalau wah ini pemain ini kayaknya komedinya kurang, biasanya kita tambahin dengan musik. Kita komedinya masuk ke musik atau ke adegan ya. Jadi komedi itu kan ada yang verbal, ada yang slapstick ya, ada yang gerakan. Misalkan kerajaan ini, ada raja, ada prajurit. Gimana ini komedinya? Kan nggak mungkin verbal terus. Kalau masuk asongan, jang jimen, kerajaan. Jadi istilahnya kayak ada cameo gitu ya, cameo nggak nyambung gitu ya. Wah, sengaja ya. Bikin penonton juga, gitu. Waktu cerita Ujung Galuh juga gitu. Di adegan di pelabuhan itu ada tukang parkir kapal. Yang parkir kapal. Yang parkir kapal. Kapal menggirut. Semua perang itu jualan
mau perang juga gitu. Mau gini. Lupa nggak bawa gitu kan. Asongan ini masuk terus. Pedang. Jadi apapun yang dibutuhkan pemain di situ dia keluar. Dia juga. Nanti misalkan adegan orang meninggal, dia masuk tisu. Ya, itu lucu banget loh, keren. Iya. Nah, ini siapa yang konseptornya untuk tema cerita A, B, C, siapa tuh? Ya. Caroba sendiri atau bareng-bareng tuh rame-rame? Selama ini sih masih saya. Caroba ya, oke. Ya, tapi saya juga mengharapkan sama teman-teman untuk saya tetap ngajari caranya, bikin skrip caranya. Ini dengan sering baca, sering lihat tayangan TV, sering lihat YouTube. Jadi belajar kita ini kan dari berbagai berbagai media ya. Selain kita ngobrol dengan senior, kita belajar juga di YouTube, belajar di mana aja. Kadang ide-ide cerita itu kita muncul nggak sengaja gitu. Misalnya ada film di bioskop gitu, Jumanji gitu kan. Kita habis nonton, kenapa kita bikin Jumadi gitu. Mungkin plesetannya kita bikin ini ludruk. Keren ya. Kita buat modern. Jadi mulai judul sampai kostumnya. Sampai jadi kita kan posternya. kostumnya semi cosplay begitu. Oh, Tradisi tetap lucu ya. tetap tradisinya ada, semi cosplaynya. Tapi ada juga ya toko-toko misalnya. Toko-toko kayak karakter di kartun-kartun dimasukin juga ya. Bisa jadi. Ini kemarin kita mau ada Avenger lawan ini ya, lawan apa namanya, tokoh-tokoh pahlawan dari Civil War itu. Iya. Oh. Sini maksudnya dari Indonesia Dari Indonesia. Kita gabungkan Sarip, Sakera. Sakeran, tahunnya sama Captain America gitu. Wah, dalam konsep ya. Tapi keren banget, luar biasa. Kan mengupdate dari tema-tema yang sekarang lagi ngehits gitu ya. Oh, bener-bener zaman now banget ya. Waktu itu ada King Arthur ya. Iya, King Kita pakai King Angro. Oh, Dia ceritanya tentang Raja Arthur, kita Raja Singosari. oh iya. tapi Judul-judul kita pun, posternya dimirip-miripin. judul kita pun seperti film. Iya. Jadi kalau biasanya kalau ludruk-ludruk yang lain konvensional ya pakai Ken Arok, Ken Dedes. Gitu. Iya. Ken Arok Kita enggak Dedes, gitu. King Angro. King Angro. Wah. Kemudian kalau ludruk yang lain Babat ala Surabaya, kita The Legend of Joko Dolok. Nah di situ kan apa proses apa? Ya, itu jadi legendanya Patung Joko Legendanya Dolok seperti itu ya, diangkat gitu ya, tapi Sisi-sisi dikemas modernnya ya. dengan modern dan Legend of kekinian. Joko Dolok. Wah. Kalau Jonggrang kita ganti ya Thousand judulnya. Seven. Iya. Posternya pun Create sendiri juga ya. hampir sama kayak Jadi, poster-posternya film. Sengaja kita bikin Sengaja supaya kita gini, bikin gitu. kita ini ada sisi marketing ya, gimana supaya anak-anak muda itu tertarik gitu sama ludruk kita gitu. Nah, salah satunya itu dari poster ya kan, ini apaan sih sebenarnya gitu. Sekali mungkin dia apaan gitu. Kedua, ini muncul lagi gitu kan. Yang ketiga, wah ini kayaknya perlu nonton gitu. Nah, ketika udah nonton, oh ternyata asik banget karena banyak unsur-unsur yang lain yang masuk gitu, termasuk ada black man ya kan, itu kayaknya jarang banget gitu kan di tempat kita ini gitu. Biasanya tuh kalau teater itu kan pakai efek gitu ya. Iya. Sinar kita enggak, kita pakai black man. Jadi kayak patah hati gitu. Patah hati di belakang tuh ada orang hitam yang bawa love itu. Iya. Pecah tuh. Terus dia gini, dia di belakangnya dipecahin. Misalnya pakai ilmu gini, dia bawa ilmunya dulu di belakang sambil jalan. Jadi imajinatif gitu. Jadi buat orang itu juga semakin apa ya? Oh ternyata bisa ya diginiin. Oh ternyata bisa ya diginiin. Sehingga tadi aku bilang anak muda itu harus kreatif dan inovatif gitu. Maksudnya gimana caranya kamu melestarikan seni budayamu dengan caramu gitu. Jadi kamu harus punya sesuatu untuk melestarikan ini gitu. Jangan ngikutin yang konvensional, otomatis kamu kan kalah jauh gitu. Jadi gimana caramu inovatif. Itu yang luar biasa. Ya ini kebetulan Luntas anak-anaknya kreatif ya sebenarnya. Kreatif. Apa aja Kreatif begini, ya, apa oh aja iya. bisa. Wah itu keren banget loh. Nah,
Saya penasaran nih gimana sih Jula Juli. Coba deh Cak Robert. Monggo Bapak. Sang senior ini ya, kayak ini harus nih. Coba gimana kalau Jula Juli? Jula Juli Yang ini aja tentang Surabaya. Ya boleh. Bebas aja. Ditodong ini. Iya, langsung aja ya. biasanya tuh Yang udah nggak apa-apa deh, yang udah. Yang udah aja. Warenang Indramayu Udah banget. tuku kedang nanggone Kamboja. Entak dung. Wah. Ada musiknya biasanya. Iya. Aku ganteng koyok Pasar Ungu, arek-arek ngomong koyok Rizal Armada. Wah, setuju. Keren banget nih. Oke. Kita break sebentar ya. Dan pemirsa, saya mau latihan Jula Juli dulu ya. Siapa tahu habis ini saya canggih juga loh kayak Cak Robert dan Nimita. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Surabaya Now. Kali ini kami akan mengajak Anda menikmati alam Tegalalang dengan cara yang berbeda, yakni dengan menaiki sepeda kumbang. Desa Batu Bulan pada awalnya terkenal sebagai satu desa agraris yang kaya akan kesenian, termasuk seni tari dan seni ukirnya. Struktur masyarakat dan kebudayaan agraris yang dijiwai oleh agama Hindu menjadi... Di sini kita akan menggali lebih dalam tentang kesuksesan seseorang melalui program Celah Sukses dari Surabaya TV. Nah, kalau dari Mas Kunto sendiri, apa yang bisa membuat Mas Kunto bisa sesukses ini, seberhasil ini? Melakukan yang terbaik buat dirimu, buat keluargamu, dan buat negaramu. Itu. Luar biasa. Jadi yang memotivasi adalah Mama. Oke, balik lagi pemirsa di Surabaya Now, dan kita masih akan ngobrol-ngobrol seru bareng Cak Robert dan juga Nimita dari komunitas Ludrukan Luntas ya. Oke, Cak Robert, Nimita, ini saya penasaran berapa lama sih latihannya sampai bener-bener itu bisa siap perform? Iya, kalau untuk latihan, kalau kita sih Kita perform sebulan sekali. Jadi rutin ya? Iya. Jadi latihannya kayak nggak sampai sebulan. Latihannya ya 2 mingguan. 2 mingguan itu udah matang ya? Hari. 2 mingguan itu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Langsung pagelaran. Karena kita memang setiap bulan itu akhir bulan selalu ada pagelaran dengan judul yang berbeda-beda. Oh, di mana tuh di THR juga ya? Ya. Wah, keren banget. Nah, pernah nggak punya pengalaman yang lucu, unik waktu manggung? Pernah nggak? Ya, apa ya? Semuanya unik sih, semuanya lucu ya. Yang paling berkesan deh, atau yang paling ngeselin deh, waktu itu ada kejadian apa gitu, ada properti yang ketinggalan, atau mungkin Kita namanya gepeng, nyampe ikut ke rumah juga itu. Oh iya. Apanya tuh? Suster gepengnya. Serius? Kalau kita, Di gedung juga. Kalau kita mengerjakan menggarap yang misteri-misteri begitu, itu selalu ingin ikut. Jadi kayak tuh mereka tuh lebih kalau yang misteri kita lebih sering ke apa ya, urban legend ya, urban legend kayak Suster Gepeng, Surabaya banget, kayak Gendruwo Kali Rungkut, terus kayak misteri Geladak Menganti. Ini biasanya kita ambil dari kisah-kisah nyata. Iya. Nah, terus gimana ceritanya bisa ngikut itu? Aduh, serem banget saya. Ngeri deh.
Gimana? Ya mungkin mereka pengen main ludruk. Tahunya dari mana itu? Ketika kita mau latihan, biasanya saya masuk gedung itu kan awal sendiri. Ada yang teman videoin itu. Yang videoin. Lalu ada yang teriak gitu. Wow. Dan itu terekam kamera. Ini terekam kamera. Oh iya? Pernah juga ada sosok yang kerekam juga ya? Pernah juga. Pokoknya setiap kita buat yang misteri itu mesti selalu ada yang. Selalu ada. Tapi apa ya? Kita enjoy aja sih. Kita enjoy aja. Kita nggak ganggu mereka. Kayaknya mereka juga seneng kayaknya ditampilin. Gitu. Nah itu kan terbukti dengan selalu lancar kan kita nggak ada yang kesurupan, nggak ada yang ini. Karena kita juga nggak pakai kayak orang-orang zaman dulu ya. Kita pakai sajen-sajen, kita enggak. Jadi kita yang konvensional itu kan biasanya ada sajen-sajen. Kalau kita sih sajen itu bukan ini ya. Kalau kita sih doa. Ini hanya ini termasuk dari komponen budayanya gitu. Bukan untuk yang hal mistis dan lain sebagainya. Ini adalah warisan dari leluhur ya enggak apa-apa pakai sajen. Iya. Kita pun harus ini pakai sajen ini, gedungnya ini loh. Tidak apa-apa. Ya, silahkan, tapi kitanya enggak. Itu memang komponen dari unsur budayanya. Kita enggak antipati juga enggak. Ya biasa aja gitu. Pokoknya doa semoga lancar gitu aja. Ya, namanya perform kan pasti macam-macam ya reaksi penonton ya. Pernah nggak nemuin reaksi penonton yang garing gitu? Terus kita sempet gimana gitu, pernah nggak? Iya pernah sih. Jadi memang ada antisipasi ya ketika adegan ini nanti misalkan tidak sesuai dengan harapan ya. Itu saya selalu mempersiapkan saya sendiri atau yang lebih senior itu untuk mengcover. Jadi ketika itu, aduh ini kayaknya menjenuhkan ini. Ayo kamu masuk. Atau saya sendiri. Buat adegan di situ apa gitu yang itu spontanitas atau memang sudah direncanakan ya? Spontan, jadi kayak bawa cebu. Tatap mandi. Adegannya kayak gini. Aduh aku harus gimana? Aku masuk pura-pura numpang mandi. Jadi ngeliat reaksi dari penonton ya seperti itu ya. Kayaknya ini aku masuk. Itu langsung mereka ketawa semua. Kaget semua, yang main juga kaget. Yang main juga kaget. Di luar skenario. Keren banget ya. Yang sering begitu. Kan lihat, aduh adegan ini kok kurang ini. Mau ngasih tahu itu kan susah. Nggak mungkin ya, kalau udah on stage ya. Oke. Pernah nggak waktu lagi perform terus ada yang ngeblank itu, ya mungkin dari Cak Robek langsung cover gitu ya. Tapi pas lagi nggak sempet cover kan, lagi on the stage juga mungkin ya, atau lagi di satu tempat tuh gimana tuh? Pernah nggak? Itulah keunggulannya komedi. Jadi ketika sebuah kesalahan itu akhirnya menjadi dimarahin di situ. Langsung dimarahin di situ. Orang mengira bahwa itu settingan, enggak, itu asli. Kan nggak ada ceritanya kayak seperti yang salah ngomong tuh. Ini tak namakan Singosari, harusnya begitu. Iya. Keliru. Saya namakan Kerajaan Doho, padahal sudah berbeda antara Singosari dengan Doho. Saya masuk bawa skrip, saya pukul. Keliru. Singosari. Makan latihan kita kok. Saya masuk lagi nonton burger. Iya. Itu pun berlaku juga ketika Mas sampai di dalam adegan itu ya tetap sama. Jadi itu maksudnya baik-baik aja gitu. Ini nggak masalah ya, jadi lepas aja ya. Jadi nggak ada beban ya, mau salah, mau benar ya udah gitu ya. Pokoknya itu tujuan kita kan satu juga ngibur penonton ya. Yang kedua melestarikan ludruk. Jadi apapun caranya gitu. Saya tekankan sama teman-teman itu jangan takut salah. Jangan takut salah. Misalkan dialog salah. Mau ngomong ugly. Benerin aja langsung, nggak masalah. Kalau macet ngomongnya gimana nih? Lupa nih mau ngomong apa gitu gimana? Temennya diem gitu ya? Pasti langsung dimakan sama temennya. Dimakan sama temennya. Jadi langsung aja on the stage juga gitu ya, sama ya? Misalkan gitu nggak masalah.
mau lali ngomong apa? Apa itu mau? Misalkan nanya semuanya. Aduh, enggak bayaran mana? Misalkan seperti itu. Seperti di cover dengan improvisasi. Tapi memang harus ada 1-2 orang yang kuat dalam setiap adegan. Paling untuk nge-backup ya, nge-backup dari yang masih junior seperti itu ya. Ini selalu saya imbangin, ini yang senior saya pasang dengan yang baru. Adegan ini. Ini terlalu kuat, ini harus di sini. Dan kelebihannya Luntas itu, kalau saya rasa pribadi ya, ngelihatnya tuh jadi gini, sang sutradara itu melihat dulu potensi dari teman-temannya, dari para talent itu gitu, baru dia masukin ke castingnya gitu. Bukan ini casting kalian harus bisa gini, enggak. Jadi dia nggak bisa gini, berarti kita giniin aja, kita giniin. Jadi bener-bener apa ya? Naskah mengikuti talent. Ngikutin talentnya gitu, dia mudah gitu loh buat mereka, mudah dan nyaman. Jadi kalau kamu nggak bisa, kalau kamu nggak bisa gini ya sudah, kamu caramu aja bagaimana. Apa enakmu? Dialognya seperti yang kamu biasanya aja. Intinya ini. Angel aku. Menurutmu ya apa? Nah, kayak gitu. Jadi kembalikan lagi ya, yang itu paling tadi nyaman. Supaya nggak ini ya, nggak beban. Iya. Supaya mereka supaya mereka lebih mudah dan baik lagi regenerasinya jalan gitu. Kalau nggak gitu kan takutnya berat gitu buat mereka. Nggak harus pakem dialognya seperti ini. Cuman yang inti-inti harus ya benang merah itu harus ada kayak cita-cita tentang Singosari kayak gitu, harus yang bener-bener benang merahnya tuh tokohnya dan pokok masalahnya. Sehingga cerita itu tersambung. Ceritanya tersambung. Jadi setiap adegan itu yang paling penting adalah benang merahnya. Maksudnya biar ini ya, biar runtutan ceritanya biar jelas. Nah, kalau mungkin guyone mungkin luar biasa ya, komedinya luar biasa, tapi kalau cerita itu enggak nyampe ya. Sama aja ya. Iya. Jadi tetap ada pesan khususnya, ada misinya juga ya, selain menghibur dan juga melestarikan itu tadi ya. Nah, kita lebih kita ini lebih ke, mungkin saat ini lebih ke sejarah. Jadi kita kepingin ngangkat sejarah ya sebenarnya kayak asal muasal nama Surabaya, Ujung Galuh itu, terus Singosari, Kenaro itu, terus ini yang waktu deket ini kita mau angkat Ranggalawe, Majapahit, ceritanya Ranggalawe, tapi tetap dengan komedi. Untuk ide ceritanya memang ngangkat sejarah budaya di seputaran Surabaya dan sekitarnya, mungkin Jawa Timur, atau mungkin kayak misalnya nih Jawa Barat juga, atau di luar Pulau Jawa ada juga ya sempat. Ludruk itu kan ada 2 cerita. Yang satu cerita pakem, yang satunya lagi cerita fantasi. Kalau pakem ini biasanya ya sejarah, legenda, itu yang sudah pakem. Kalau fantasi itu yang kita buat sendiri. Cerita-cerita yang kita buat sendiri, cerita masyarakat yang kita buat sendiri. Itu di mix atau emang beda tema ya ketika perform misalnya? Beda gitu. Beda tema. Kalau yang pakem itu biasanya cerita pakem ini biasanya tentang legenda, tentang cita-cita rakyat. Iya. Kalau yang fantasi ini cerita-cerita masyarakat. Itu problema masyarakat. Lagi trending juga gitu ya. Kemarin kita dengan KPU KPU Surabaya untuk mensosialisasikan pemilu serentak ini kan, kita juga kita buat cerita tentang yang ada di masyarakat, tentang jual suara, tentang pemilu hitam, kampanye hitam, kayak gitu. Kita sesuaikan. Tetap ada pesan moral di balik itu semua. Kalau kita sendiri sih lebih ke sejarah. Jadi kalau ada yang ngundang misalkan dari kampus, ini cerita ini, temanya ini, ya kita buatkan. Kita udah berapa kampus ya? Kita mix kemarin
antara Sendang Bidadari Jakatarup Jadi kita sama apa namanya Andi-Andi Lumut di mix. Komben dari Babatala Surabaya, Jakatarup sama Andi-Andi Lumut, itu tokoh-tokohnya jadi satu di situ. Iya. Jadi bisa request juga ya, misalnya kalau dari klien istilahnya seperti itu ya, ada anniversary, sejarahnya perusahaannya berdiri misalnya gitu ya, bisa juga ya. Wah, keren banget. Nah, ini gimana caranya untuk bisa jadi anggotanya Luntas? Ini harus menghubungi siapa, markasnya di mana gitu? Cara menjadi anggota Luntas itu gampang. Yang pertama itu adalah masih hidup. Masih hidup. Iya ya, kalau zombie nggak bisa ya. Oh, zombie juga setengah ya. Dan semua arek-arek Surabaya dan sekitarnya, tidak harus arek Surabaya juga ya, dan sekitarnya, siapapun yang ingin melestarikan seni budaya khususnya ludruk, ya kita terbuka. Tidak ada syarat-syarat tertentu ya, hanya satu, etika dan estetika. Nah, di dalam berkesenian itu memang harus ada etika dan estetikanya. Kalau etika itu adalah hubungan dengan antar temannya, kalau estetikanya dengan keindahan seni itu sendiri. Iya. Nah, itu gimana caranya, menghubungi siapa? Datang ke mana? Langsung saja menilik ke IG-nya Luntas. Oh iya, boleh. Ada The Luntas. Juga bisa langsung datang di Gedung Pringgondani, THR. Itu setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam. Oh, tempat basecamp ngumpul di sana ya? Ya, basecamp ngumpulnya di sana. Jangan lupa nih pemirsa. Oke, ini untuk harapan kedepannya dari komunitas Luntas sendiri nih, dengan adanya harapan komunitas ini kedepannya untuk Kota Surabaya gimana? Harapan kedepannya yang pertama yaitu untuk ludruk itu sendiri. Ludruk tetap menjadi kekhasan Surabaya, Jawa Timur. Nah, ini tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti halnya ludruk itu sendiri, mulai dari lerok, pesutan, sampai akhirnya menjadi ludruk. Ini kan sesuai dengan zamannya. Kemudian ludruk sendiri juga demikian, sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, dan setelahnya itu mungkin sampai sekarang ini kan sudah berbeda. Makanya kita mencoba untuk mengikuti zaman, membuat sesuatu yang baru, yang tanpa meninggalkan unsur-unsur budaya yang sudah ada. Yang kedua, mengajak untuk generasi muda ini untuk melakukan kegiatan yang positif, yaitu dengan melestarikan seni budaya. Kalau bukan kita, kalau bukan generasi muda, lalu siapa lagi? Betul. Jadi kalau sudah diakui sama negara lain, mencak-mencak. Sosmednya baru protes ya. Ya mumpung sekarang sudah ada wadahnya, langsung ke sana ya. Nah, kalau dari Mbak Mita sendiri ya? Kalau saya tuh sebenarnya cukup simpel. Hanya ingin tetap istiqomah gitu, tetap bertahan dan berjuang di ludruk juga. Berharap teman-teman itu untuk intip aja deh gitu loh, intip aja deh. Kalian nggak harus masuk atau nggak harus nonton, nggak harus ikut terlibat, tapi Hmm. dengan Anda sekalian nonton itu sudah support, termasuk salah satu bentuk support untuk kelestarian dari ludruk itu sendiri gitu. Nah, dengan ludruk ini kan kesenian yang benar-benar asli dari Jawa Timur,
juga mewakili keanekaragaman dari Surabaya juga gitu. Jadi ayolah gitu, ayolah kita berbondong-bondong untuk nonton ludruk ya, gitu. Ludruk apa aja? Apa aja? Ludruk apa aja? Lintas ya, apalagi. Tapi tetap kalau ludruk yang berkembang tapi nggak ada penontonnya ya percuma. Betul. Dengan menonton saja itu sudah termasuk ikut melestarikan. Simpel banget, nonton aja. Nah, keren banget. Lintas itu nggak mahal kok ya. Lintas itu hanya 20.000. Dan untuk anak-anak gratis. Jadi yang mas-mas sehari aja nggak beli rokok gitu ya, beli tiketnya lintas gitu. Sebenarnya manfaatnya itu banyak gitu. Dan untuk anak-anak kita gratiskan. Kalau untuk anak-anak SMP ke bawah. SMP ke bawah kita gratis. Jadi makanya kuota di tempat duduk itu kurang lebih 400. Tapi kita selalu jual tiketnya itu 300. Yang 100 ini untuk anak. Buat anak-anak ya. Teman-teman dari lingkungan sekitar itu kan juga kita nggak mungkin ini. Dan jangan lupa untuk uang itu, untuk uang tiket itu murni untuk kesenian duduk itu sendiri. Jadi buat bikin properti, biaya produksi, macam-macam. Lintas nggak ada bayarannya. Nggak ada bayarannya. Itulah itu yang berbeda ya dari yang apa ya membuat saya itu salut dengan teman-teman. Tanpa bayaran pun, tanpa ada tip pun mereka tetap latihan, tetap bermain. Padahal main salah di Senin. Jadi pentasnya sebulan sekali itu tiap hari apa? Nah, itu akhir bulan biasanya. Tidak tentu. Kita ambil hari Sabtu setiap akhir bulan. Iya. Jadi jangan lupa ya pemirsa nonton setiap Sabtu akhir bulan. Iya. Oke, terima kasih Cak Robert, Ningwita sudah hadir di Surabaya Now. Terima kasih juga sudah menginspirasi kita semua pada malam hari ini. Dan pemirsa, seni adalah hasrat ya. Hasrat yang bisa memberikan kita tujuan untuk bisa memelihara akar dari suatu budaya. Saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Thank you.